terkasih di dalam Tuhan dan tentunya dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur oleh karena sampai di tanggal 2 Mei ini kita masih tetap ada di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Penyertaan demi penyertaan yang terus Tuhan nyatakan buat kita di dalam kehidupan kita. Melewati dari COVID-19 sudah 1 tahun di bulan Maret yang lalu. Melangkah kembali di bulan April dan sekarang ini di bulan Mei. Kita tidak tahu apa dan kapan yang akan terjadi sesuatu di dalam kehidupan bangsa kita, bahkan mungkin di dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini kita bersama-sama boleh belajar tentang kekuatan kasih Allah yang boleh menolong bagi kita bersama-sama bagaimana kita tetap ada di dalam kekuatan Tuhan di saat kita menghadapi berbagai tantangan-tantangan kehidupan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bersama-sama ingin belajar tentang kekuatan kasih Allah ataupun kasih Tuhan, apa yang dapat kita buktikan bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi kita? Tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita untuk kita renungkan bersama-sama. Kalau memang Tuhan itu mengasihi kita, apakah Tuhan membuktikan kasih itu di dalam kehidupan kita? Atau jikalau memang kita mengasihi Tuhan, apa yang bisa kita buktikan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan? Memang di saat kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita sadar, kita tahu, kita ingin berkomitmen untuk melakukan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kasih kita mengungkapkan, kita mengucapkan janji-janji itu di dalam mulut kita, lalu kita ingin mencoba mengerjakan dan melakukannya. Tetapi seringkali kegagalan demi kegagalan yang ada di dalam diri dan hidup kita. Sehingga kadang-kadang kita melewati setiap proses yang ada, kita gagal untuk menjadi orang-orang yang mengasihi dan membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Baik itu melalui kasih kita kepada ayah kita, ibu kita, orang tua kita, kepada adik kita, saudara-saudara kita, bahkan juga mungkin kepada sesama, bahkan juga kepada umat-umat pilihan Tuhan yang lain. Saudara yang saya kasih Tuhan, ada 2 orang misionaris tinggal berseberangan. Mereka masing-masing memiliki seekor anjing. Yang satu bulldog, yang satu herder. Anjing bulldog ini seringkali pergi ke rumah seberang, ke tempat si herder. Setiap kali bertemu mereka selalu berantem. Berkelahi dengan hebatnya, jelas si herder yang memiliki tubuh dan kekuatan yang lebih besar pasti menghadapi sebuah kemenangan. Hampir setiap hari hal itu terjadi secara terus-menerus. Si bulldog yang kalah ketika tidak sanggup lagi, ia kemudian pergi. Namun besok harinya ia kembali lagi ke tempat si herder dan berkelahi lagi. Demikian juga seterusnya, si herder selalu menang tetapi si bulldog selalu datang kembali. Lama-kelamaan si herder merasa gentar juga. Akhirnya setiap kali si bulldog datang ke tempatnya, si herder bersembunyi karena takut sama si bulldog. Nah, saudara sekalian, kemenangan itu bukan hanya berhasil mengalahkan lawan di suatu pertandingan. Mencapai prestasi yang terbaik adalah sebuah kemenangan, mungkin itu kata orang, atau mendapatkan semua yang kita inginkan dalam hidup ini. Kemenangan adalah saat dimana kita dapat melawan suatu kegagalan, mengatasi musibah dan bangkit dari suatu keadaan yang menyedihkan. Kemenangan adalah saat dimana seorang merasa sangat terpuruk tetapi mampu berjuang, menghancurkan semua tantangan tersebut. Kemenangan adalah di saat dimana seseorang menjadi saksi betapa kasih dan kuasanya Tuhan di dalam kehidupannya sehingga membuat kehidupannya menjadi nyata. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, itulah sebabnya ketika kita ada di dalam dunia ini, seringkali yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah ada banyak musuh-musuh yang ingin menggagalkan kita, mengalami sebuah kegagalan, mengalami sebuah kekalahan demi kekalahan, dan itu berlanjut ada di dalam dunia ini. Mungkin di satu sisi kita menang untuk menghadapi tantangan yang sedang kita hadapi. Di sisi lain kadang-kadang kita menghadapi sebuah kekalahan. Begitu seterusnya dan kita akan terus menghadapinya. Tetapi apakah kita mampu untuk menghadapi situasi-situasi yang seperti ini, yang sedemikian rupa, yang bisa membawa kepada sebuah kegagalan dalam kehidupan kita? Mungkin itu pekerjaan kita. Mungkin itu kehidupan rumah tangga kita. Mungkin itu adalah karir kita.
Mungkin itu adalah sesuatu yang memang sedang kita ingin coba capai, tetapi tidak pernah dapat kita capai. Banyak halangan, banyak yang mewarnai kehidupan kita. Tetapi seringkali kita menghadapi sebuah kekalahan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, apa yang terjadi, yang dialami oleh jemaat yang ada di Roma, menghadapi berbagai situasi-situasi yang sangat sulit. Bukan hanya sekedar perekonomian, tetapi hal-hal yang menjurus di dalam kegagalan imannya kepada Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus ketika berbicara di dalam Roma pasal yang ke-8 ini, ayat 31-39, kita bisa merenungkan bersama-sama bagaimana kekuatan kuasa Tuhan itu, bagaimana kekuatan kasih Allah itu bisa nyata di dalam kehidupan setiap orang, termasuk bukan saja jemaat yang ada di Roma, tetapi juga bagi saudara dan saya. Ada 3 prinsip kekuatan kasih Allah yang bisa terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang pertama adalah saudara dan saya bisa menikmati pembelaan Allah dalam menghadapi tantangan dunia. Yang kedua, saudara bisa merasakan pembuktian kasih Allah dalam melewati bayang-bayang maut ataupun kematian. Yang ketiga adalah bagaimana kita bersama-sama bisa meyakini otoritas kasih Allah menjalani sejarah kehidupan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Mari kita akan bersama-sama melihat bagaimana kekuatan kasih Allah itu ada dan bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Yang pertama, saudara sekalian, kita bisa mencermati, kita bisa melihat bagaimana kita atau kekuatan kasih Allah itu bisa terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini ketika kita bersama-sama menyadari bahwa prinsip yang pertama ini harus ada dalam hidup kita, yaitu menikmati pembelaan Allah dalam menghadapi tantangan dunia. Apakah yang dimaksudkan dengan tantangan dunia? Kalau saudara melihat di dalam ayat 31, dikatakan 32 dan 33, ada banyak perkara yang sangat penting yang dihadapi oleh jemaat yang ada di Roma. Ketika di dalam ayat 33 dikatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menyampaikan kekuatan kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang rela berkorban dalam kematiannya dan kebangkitannya bagi jemaat yang ada di Roma yang dikatakan sebagai sebuah pilihan, di mana jemaat Roma adalah jemaat yang ditetapkan dan dipilih oleh Allah. Tetapi ketika kita bersama-sama melihat ayat yang ke-33 ini, ternyata ada orang-orang yang menggugat kekristenan, ada orang-orang yang menggugat iman mereka. Penegasan bahwa sesungguhnya ada sesuatu yang memang sedang dihadapi oleh jemaat yang ada di Roma. Bagaimana mereka menghadapi sebuah tekanan di dalam kekristenan, bagaimana mereka menghadapi penganiayaan dan penderitaan juga bukan oleh karena dosa-dosa yang dikerjakan di dalam kehidupannya, tetapi sesungguhnya di saat sedang menghadapi situasi yang sangat sulit, jemaat yang ada di Roma diperhadapkan kepada sebuah keyakinan iman bahwa sesungguhnya bagaimana Allahnya adalah Allah yang membela dirinya. Itulah sebabnya kalau kita lihat bersama-sama ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Dunia bisa dibeli dengan kekayaan. Di dalam sebuah persidangan, kita sadar, kita tahu siapa yang menang, kadang-kadang siapa yang punya kekayaan. Yang salah lebih bisa dipersalahkan dan tetapi juga bisa dibenarkan karena ada kekayaan. Ada sebuah perbedaan mencuri, korupsi ya. Kalau kita lihat di dunia negara kita politik, orang yang mencuri triliunan ataupun miliaran bisa dipenjara sekian tahun. Tetapi orang yang hanya mencuri ayam bisa bertahun-tahun. Kita menyadari, kita sadar, ada banyak pembela-pembela yang bisa membela di dalam setiap hal yang terjadi di dunia ini.
Tetapi ketika kita bicara tentang bagaimana kalangan Yudaisme pada waktu itu yang merajalela di dalam kehidupan orang-orang Kristen yang ada di Roma, di kalangan Yahudi, di kalangan non-Yahudi, ingin menghancurkan iman kekristenan mereka dengan perbuatan yang dipaksakan untuk membenarkan dirinya. Ada gugatan-gugatan, ada pihak-pihak yang tidak suka dengan kekristenan, tetapi Tuhan mau katakan bahwa jemaat di Roma adalah jemaat yang dipilih oleh Allah. Jemaat yang di Roma adalah jemaat yang sungguh-sungguh bersama-sama dengan Allah. Ketika seseorang menyadari kasih Allah yang luar biasa di dalam hidupnya, seharusnya jemaat Roma menyadari dan mengerti betapa dalamnya kekuatan kasih Allah di dalam kehidupan orang yang percaya. Walaupun menghadapi tantangan dunia sekalipun, orang-orang yang mengintimidasi sekalipun, orang-orang yang ingin menghancurkan iman kekristenan di jemaat yang ada di Roma, bahkan orang-orang yang ingin menghancurkan reputasi oleh karena iman mereka kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mau katakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, siapa yang akan menghukum mereka? Dikatakan ayat 34, lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi sangat jelas saudara sekalian, Yesus Kristus adalah pembela kita. Kalau orang lain tidak bisa membela kita, kita masih punya Tuhan yang membela kita. Jikalaupun kita harus melewati tantangan-tantangan yang terjadi di dunia ini, Tuhan masih di pihak kita. Ketika bicara tentang Allah di pihak kita, Allah untuk kita, itu dalam bahasa Yunaninya adalah eiho theos hyperhermon, yang artinya adalah Allah di pihak kita, Allah untuk kita. Kuasa Tuhan tidak akan pernah berhenti dan kasih Tuhan akan terus berada dalam hidup kita, sehingga pembelaan Allah itu tetap terwujud di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Memang kembali bahwa banyak kesulitan yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kembali saudara sekalian, ketika kita ada di dalam Allah, Allah yang akan membela kita. Nah saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua saudara sekalian, Sylvie bisa menolong next yang kedua. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa melihat di dalam ayat 35 sampai dengan yang ke-37. Bagaimana kekuatan kasih Tuhan bisa terjadi di dalam kehidupan kita adalah ketika kita bersama-sama merasakan pembuktian kasih Allah dalam melewati bayang-bayang maut, bayang-bayang kematian. Saudara sekalian, ayat 35 juga dikatakan inilah yang terjadi di dalam kehidupan jemaat yang ada di Roma, dan mungkin itu juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah dikatakan, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ketika kita bicara tentang kasih Allah, bagaimana pembuktian kasih Allah itu di saat kita sedang menghadapi situasi dan tantangan dunia. Kembali tantangan dunia bukan hanya sekedar gugatan-gugatan yang terjadi di dalam kekristenan, tetapi kita melihat bahwa keberadaan kekristenan sedang diincar, bukan hanya mengalami sebuah kekalahan demi kekalahan, tetapi secara rohani, tetapi secara fisik mereka juga ditindas. Dan mungkin itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya pada masa sekarang ini. Ada penindasan, ada kesesakan, ada penganiayaan, ada kelaparan, ada ketelanjangan, ada bahaya, ada pedang. Artinya sedang mencoba untuk menghancurkan bukan saja iman Kristen, tetapi juga bisa terjadi menghadapi bayang-bayang kematian yang ada di depan kita. Ketika kita bersama-sama menjadi orang-orang Kristen, ada ancaman-ancaman yang bisa membawa atau membahayakan kehidupan kita yang ada di dunia ini.
Apalagi ketika kita bersama-sama sebagai orang-orang yang skalanya adalah skala minoritas. Kita sadar, kita tahu. Tetapi saudara sekalian, ketika Tuhan mengatakan oleh Dia yang telah mengasihi kita, menjadi seorang pemenang, menjadi umat pemenang, ketika Allah yang membela kita, ketika Allah adalah bagian daripada kemenangan yang ada di dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya Tuhan sedang membuat kita untuk menjadi seorang pemenang. Seorang pemenang adalah sebuah status yang sangat tinggi, karena hanya di dalam Kristus saja kita menang karena kasih Tuhan. Kemenangan ini ditujukan kepada orang-orang khusus, kepada orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Orang yang merasakan kasih Allah adalah orang yang siap untuk melakukan kasih itu. Ada sebuah pengorbanan untuk manusia, itulah yang dilakukan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Memang kita harus menyadari hal ini, saudara. Di dunia ini kembali membuktikan kasih itu sesuatu yang sangat sulit. Kadang-kadang orang hanya sekedar mengatakan, aku mengasihi engkau. Tetapi di saat teman-teman kita sedang menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, terkadang kasih itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Kita bersama-sama perlu menyadari, bukan hanya sekedar Allah ingin membela kita dari pribadi Allah, tetapi Allah ingin saudara dan saya juga memiliki sebuah pembuktian akan kasih Allah dalam hidup kita. Prinsip yang ketiga, saudara sekalian. Ketika kita melihat di dalam ayat yang ke-38 sampai 39, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara sekalian, bagaimana kita bisa memiliki kekuatan kasih Allah ketika kita bersama-sama meyakini otoritas kasih Allah yang menjalani dalam kehidupan sejarah manusia. Saudara dan saya adalah orang-orang yang juga bagian daripada sejarah kehidupan di mana kita bersama-sama dengan Tuhan. Di saat kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baik ketika kita masih kecil ataupun mungkin sudah dewasa dan mungkin sudah berumur, pada waktu kita percaya kita sedang mencoba untuk melewati sejarah kasih Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Sejarah kehidupan manusia dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya akan diwarnai oleh bayang-bayang kematian dan bayang-bayang kehidupan. Mungkin saatnya kita akan mati di dunia ini, tetapi apakah kita akan ada kehidupan kekal bersama dengan Tuhan? Hambatan untuk beroleh kasih Tuhan terus berlanjut, tetapi kasih Tuhan tetap akan bertahan. Inilah yang sesungguhnya terjadi. Bagaimana perjalanan bangsa Israel, bagaimana orang-orang yang mengabarkan Injil pada masa-masa perjanjian baru, bagaimana orang-orang yang teraniaya mereka tetap ada di dalam otoritas sejarah kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Dan sampai hari ini sejarah kehidupan itu juga ada di dalam kehidupan kita. Hanya saja apakah saudara dan saya adalah orang-orang yang meyakini akan kasih Allah yang memang dibuktikan dalam sejarah manusia, termasuk sejarah kehidupan saudara dan saya secara pribadi. Otoritas kasih Allah seharusnya membawa dampak sebuah keyakinan iman akan sejarah kehidupan manusia yang akan terus berlanjut, bukan saja ketika kita ada di dunia ini, tetapi akan terus berlanjut sampai Tuhan datang kembali. Ada kehidupan yang dimana Tuhan akan tetapkan buat kita. Apakah mungkin kita ada di neraka? Atau mungkin kita ada di surga? Menjadi orang Kristen di Roma, mereka akan terus berpikir ada banyak tantangan, tekanan yang harus dihadapi. Ada banyak ketidaknyamanan yang harus dihadapinya. Sama halnya ketika kita ada di dalam kehidupan kita di dunia ini. Ada tekanan, tantangan, ketidaknyamanan yang harus kita lewati. Di tengah-tengah pekerjaan kita ada orang-orang yang tidak suka dengan kita mungkin. Karena kita adalah orang-orang Kristen. Ketika kita harus meniti karir, menanjakkan karir kita, mungkin menjadi sesuatu yang sulit ketika kita menjadi orang Kristen.
Akan lebih mudah kita menikah dengan orang yang tidak Kristen daripada orang Kristen. Tetapi ini ada sebuah tantangan. Ketika kita menjual iman kita bisa saja terjadi, bisa saja kita berikan. Ya pengalaman Pak Albert ya. Ketika Pak Albert cerita sama saya, dia ditawar untuk menikah dengan orang yang di luar kita. Pokoknya nanti akan dihidupi, tidak kerja pun dihidupi katanya seperti itu. Tetapi dia memilih orang yang ada di Palembang. Luar biasa. Menanti, walau usianya sudah 38 ya. Oh ya, Honda 28. Masih menanti dan akhirnya menemukan. Mudah-mudahan terus berlanjut. Bersyukur. Ada banyak teman-teman kita juga masih kuat. Kalau kita melihat selebritis yang ada di sana, banyak anak-anak Tuhan meninggalkan karena kepopuleran, karena keamanan, karena kenyamanan yang ada di dunia ini. Mari kita bersama-sama merenungkan otoritas kasih Allah, memberikan keyakinan bahwa dalam penderitaan, tekanan, himpitan sekalipun, sampai kapanpun, kasih Allah tetap menjadi yang terbaik dalam kehidupan kita. Walaupun kita harus melewatinya, kita tidak tahu kapan kita bisa melewatinya. Mungkin sampai pada saat Tuhan Yesus Kristus datang kembali kedua kalinya. Tetapi hal yang sangat penting bagi kita bersama-sama adalah, apakah kita sedang menghadapi situasi yang sulit sehingga kita mengabaikan kekuatan kasih Allah dalam dunia ini. Sejarah kehidupan akan terus mewarnai hidup kita. Penganiayaan, penderitaan, bayang-bayang maut, kelaparan, kesusahan akan kita lewati. Tetapi apakah kita juga meyakini bahwa kekuatan kasih Allah itu tetap ada dalam hidup kita? Kalau sampai hari ini tanggal 2 kita saja masih tetap kuat di dalam kekuatan kasih Allah, apakah tidak mungkin sampai akhir tahun walaupun COVID-19 masih terus berlanjut, Tuhan tidak membela kita, Tuhan tidak menyertai kita? Jangan sampai kita membiarkan justru penganiayaan, penderitaan, tantangan, tekanan dunia membuat kita tidak lagi beriman kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita renungkan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan di masa kini. Apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya? Adakah yang sedang membuat iman kita goyah goncang? Mari kita cermati, mari kita lihat, adakah tantangan dan tekanan kekristenan masa kini berdampak kepada kekalutan dalam kehidupan kita? Mungkin ketika kita ada di sini, ini adalah pertanyaan-pertanyaan itu. Tetapi mari kita renungkan. Kekuatan kasih Allah tetap menjadi kekuatan kita dalam menghadapi tantangan kehidupan. Sadarilah bahwa di saat kekuatan kasih Allah itu terjadi dalam hidup kita, maka apa yang terjadi? Kita akan tetap dibela oleh Allah dalam menghadapi tantangan Tuhan. Kita tetap mampu untuk melihat ada pembuktian kasih Allah. Kita masih bisa melewati bayang-bayang kematian sampai hari ini, semuanya oleh karena kasih Allah. Dan kita boleh meyakini otoritas kasih Allah menjalani kehidupan, sejarah kehidupan kita. Sudah dibuktikan oleh bangsa Israel. Sudah dibuktikan oleh para rasul. Walaupun mereka juga harus menghadapi kematian, tetapi mereka tetap menikmati kasih Allah. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, jikalau aku mati, aku ingin mati daripada bersama-sama dengan saudara. Itu selesai, tetapi aku ingin tetap hidup bersama-sama dengan kamu. Untuk apa? Supaya ada saling menguatkan dalam iman. Rasul Paulus mampu menghadapinya, maka semestinya Rasul Paulus mau supaya kita semua mampu menghadapi sekalipun dalam bayang-bayang kematian. Mari tetaplah dalam kasih Allah, karena di dalam kasih-Nya kita bisa menjalani hidup ini kemenangan demi kemenangan. Kita bisa saja gagal, tetapi biarlah dalam kegagalan kita tetap tidak bersalah dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Itulah sebuah kemenangan bagi kita. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita pujikan pujian penyerahan kita kepada Tuhan.
Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu, hanya Dia yang mampu memulihkan segala sesuatu